Wasaya Nabawiyah, hadis tentang wasiat-wasiat Nabi. Nah, jadi kita ini mestilah mengamalkan wasiat Nabi. Nabi berwasiat, masa kita nggak mau mengamalkannya? Kalau ada orang alim atau guru kita atau orang tua kita berwasiat, pasti kita akan jalankan. Ini yang wasiat bukan siapa-siapa. Wasiat manusia yang paling utama. Wasiat kita itu wasiat yang kita dapatkan oleh Rasulullah SAW. Maka mestilah kita praktekkan. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Sesungguhnya aku diwasiatkan oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama kata Nabi, bisiyami salasati ayamin min kulli sahrin. Maka hendaklah dia berpuasa 3 hari dalam sebulan. Nah, ini boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah bulan, boleh selang-seling, Senin, Kamis, Senin. Pokoknya puasa 3 hari. Boleh berturut-turut, Ahad, Senin, Selasa. Boleh juga pas tanggal 13, 14, 15. Pas bulan puasa Ayyamul Bid. Tanggal bulan Arab, bulan purnama 13, 14, 15. Ya. Tapi enggak mesti 13, 14, 15. Kata Nabi, yang penting berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kalau pas 13, 14, 15 itu lebih utama. Kalau nggak dapat 13, 14, 15, boleh di akhir bulan, boleh di awal bulan, boleh di pertengahan bulan. Itu Pak, boleh di pertengahan bulan. Makanya luar biasa. Ya, wasiat Nabi SAW tadi. Wasiat yang kedua, waraka'atid duha. Dan hendaklah kalian mengerjakan sholat 2 rakaat duha. Nah, 2 rakaat duha itu jangan dilupakan. Ya, Nabi SAW tetap kerjakan 2 rakaat duha itu dalam keadaan safar maupun dalam keadaan tidak safar. Pokoknya 2 rakaat. Dan sholat duha itu dikerjakan paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Salat duha. Ya, paling sedikit 2 rakaat. 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh. Dan salat duha itu kapan dikerjakan? Ketika matahari telah terbit. Dari mulai sekitar jam 7 sudah boleh. Ya. Namun yang paling utama adalah kata Nabi SAW, ketika onta itu bangkit dari tempat duduknya. Artinya matahari itu sudah sangat panas. Itu berarti berkisar jam 10, jam setengah 11, jam 11. Nah, itu waktu afdol untuk kita kerjakan sholat duha. Itu kata Nabi. Ya. Tapi waktu kerjakan yang paling afdol itu adalah ketika matahari itu sudah sangat panas sampai onta itu bangkit daripada tempat duduknya. Kata Nabi SAW. Ya, sekitar jam 10, jam 11 itu paling bagus. Ya, jam 9, jam setengah 10. Dan sholat duha ini juga disebut oleh Nabi dengan as-sholatul awabin. Sholatnya orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah. Kenapa Pak dikatakan sholat duha ini dengan sholat al-awabin? Ya, karena memang dikerjakan pada waktu-waktu yang manusia itu pada sangat sibuk. Orang sibuk jualan itu,
jam 10, jam 9, jam 11 itu lagi sibuk-sibuknya orang bekerja. Yang di kantor, yang di pasar itu lagi sibuk-sibuknya berdagang. Ya, dia ini di mana orang sedang sibuk bekerja, sibuk dengan aktivitas urusan dunia, dia ingat dan kembali kepada Allah. Makanya kata Nabi, salat duha ini juga disebut dengan salat al-awwabin, salatnya orang-orang yang awam, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat Nabi yang ketiga jamaah, wa an utira qabla an arkuda. Hendaklah mendirikan salat witir sebelum tidur. Jadi salat witir itu boleh dikerjakan sebelum tidur, Pak. Ya, misalnya habis salat Isya, habis salat ba'da Isya, ba'diyah Isya 2 rakaat, kita langsung berdiri salat witir. Boleh. 3 rakaat atau 2 kali salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat berdiri lagi. Dua-dua boleh. Dah. Ya kan? Tiba-tiba tengah malam kita bangun. Jam 3, jam 4 atau setengah 5 kita bangun. Yang kita lakukan salat tahajud saja. Enggak witir lagi. Karena witir tadi sudah dilakukan sebelum tidur. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya kan? Enggak usah mengulang witir lagi. Karena kata Nabi, la witrani fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadi enggak boleh ngulang witir lagi. Makanya jamaah rahimani rahimakumullah, antara salat tahajud dengan salat witir itu yang paling sunnah muakkadah salat witirnya. Paling ditekankan salat witir. Ya, tahajud salat sunnah muakkadah juga, tapi lebih muakkadah salat witir. Makanya Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah untuk dirikan salat witir sebelum tidur. Kenapa? Karena nanti takutnya lewat pula salat witir tadi. Ya. Salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Ada ulama yang mengatakan wajib. Imam Hanafi, mazhab Hanafi itu wajib. Jadi kalau kita enggak salat witir itu berdosa. Alasannya apa? Alasannya katanya berdalil dengan hadis bahwa orang yang tidak salat witir itu ubun-ubunnya itu dikuasai oleh syaitan. Ubun-ubunnya itu dikuasai oleh syaitan tadi. Kalau dia enggak salat witir. Maka ulama mazhab Hanafi ini menganggapnya hukumnya wajib dari hadis tadi. Sedangkan mazhab lain dan pendapat jumhur para ulama itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan untuk mengerjakan salat witir tadi. Ya, tapi lebih utama mana Pak Ustaz? Salat witir sebelum tidur atau salat witir sesudah tidur? Ya tentunya salat witir sesudah tidur lebih utama. Tapi kenapa Rasul wasiatkan kepada Abu Hurairah untuk mengerjakan salat witir sebelum tidur? Supaya jangan sampai salat witir itu kita tinggalkan. Kadang-kadang kan kita capek kali kerja, lelah ya kan. Gak mungkin nih Pak Ustaz saya bisa bangun nanti tengah malam, maka saya ambil salat witir. Kalau saya bangun saya tinggal tahajud saja. Kan gitu kan? Dan ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu mengerjakan Abu Bakar itu mengerjakan salat witir sebelum tidur. Sedangkan Umar mengerjakan salat witir itu sesudah tidur. Maka Rasul mengatakan dua-duanya bagus. Abu Bakar lebih hati-hati, Umar mengambil fadilah. Nah, jadi dua-duanya boleh. Ya, sebelum tidur atau sesudah tidur. Ya.
Tapi kalau sholat tahajud itu lebih khusus daripada sholat witir. Karena sholat tahajud itu mesti tidur dulu. Nah, iya kan? Itulah yang disebut dengan sholat qiyamul lail. Lebih utama tidur dulu. Tapi kalaupun nggak tidur gimana Pak Ustadz? Ya boleh juga. Ya, seperti kita kerjakan sholat tarawih, itu kan qiyamul lail. Kita kan nggak tidur dulu. Witir kita kerjakan juga. Nah, sama. Tapi yang paling utama itu tahajud dan witir itu kita kerjakan setelah kita bangun tidur. Ya, tapi kalau kita nggak biasa bangun tidur, lebih bagus kita witirnya sebelum tidur, baru ya tidur. Maka sholat witir itu bertingkat dia. Ada langsung habis sholat isya dikerjakan. Ini pertama caranya. Habis sholat isya dia sholat ba'diyah, sholat 2 rakaat setelah isya, lalu dia kerjakan langsung sholat witir. Nah, ini derajat pertama. Derajat yang kedua, mau tidur dia, mau tidur. Kok tadi kan langsung ya. Ini sebelum dia rebahkan badannya, sebelum dia tidur, dia berwudu, dia sholat witir. Ya kan? Sholat witir. Nah, yang ketiga, ya, posisi yang ketiga, dia sholat witir di sepertiga akhir malam. Setelah tahajud 2222, baru dia sholat witir di terakhirnya. Nah, itu 3 ini boleh dikerjakan. Di awal, setelah di awal ba'da isya, mau tidur, setelah bangun tidur. Jadi Nabi berwasiat sini, nama di sini, wa utira qabla an arkuda. Dan aku diwasiatkan, kata Abu Hurairah, untuk salat witir sebelum tidur. Nah, ini kita amalkan lagi. Malam ini kita amalkan. Udah banyak kita dengar wasiat Nabi ini. 3 ini, kata Abu Hurairah, sejak aku diwasiatkan oleh Nabi ketiga ini, sejak itu pula, kata Abu Hurairah, aku tidak pernah tinggalkan lagi. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, sholat duha, dan juga sholat witir. Nah, kita pun samalah. Ya, kita udah dengar nih wasiat Nabi SAW. Mulai malam hari ini kita azamkan untuk kita tidak tinggalkan 3 wasiat Nabi tadi. Berpuasa 3 hari dalam sebulan, sholat duha, sholat witir. Itu Ustaz, niatnya itu puasa yang 3 itu niat kemana? Niat puasa 3 hari aja. Niat puasa. Ya kan? Lapat-lapat kan nggak ada lapat-lapat khusus. Tapi kita niatkan puasa sunnah. Ya, dalam 3 hari itu aja. Puasa pertama, 2 hari pertama, 3 hari pertama, itu udah masuk dia kepada niat puasa tadi. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah,